Di sini kita sudah mempersiapkan database kita sekaligus komponen kita ya. Kita close semuanya dulu supaya lebih enak dipandang ya. Nah, di sini kita pergi ke HTTP Livewire. Nah, di sini kita membutuhkan dua properti. Yang pertama title, public title. Yang kedua itu public content. Nah, di sini saya mau buat suatu method public function. Metodenya itu mungkin store aja ya. Store article atau article store. Sebenarnya sama aja sih. Ya hanya penamaan aja. Article store. Oke, setelah itu saya nanti mau panggil data di sini sama dengan saya buat di sini title content. Nah, setelah itu nanti saya dedam, saya lihat datanya apakah berhasil kita dapat. Jangan lupa tambah this-nya. This title, kita panggil propertinya this content. Nah, di sini kita buat button kelas btn primary submit. Kita buat di sini form, jangan lupa dibuat tipenya submit. Saya buat di sini where submit prevent. Nama metodenya apa? Kita copy paste aja ya ke sini. Nah, di sini kita panggil where model title. Nah, misalkan di sini saya juga buat where model apa? Content. Sekarang kita coba ya. Kita pergi ke browser, kita refresh. Sorry, ini submitnya tidak ada jarak ya. Oke, kita buat aja di sini kelas margin bottom 3. Oke, kita refresh lagi browsernya. Nah, di sini ketika saya ketikkan ini adalah judul pertama. Nah, kenapa dia bisa menghilang CK editornya? Banyak sekali orang yang mengalami masalah seperti ini ketika menggunakan CK editor yang diimplementasikannya menggunakan Livewire. Nah, ini tuh sebenarnya tinggal kita kasih where ignore. Nah, di sini kita tambahkan where ignore seperti ini ya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ini itu tuh bukan suatu form, tapi apa ya, ini tuh bukan inputan tapi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, kita refresh, ini tuh bukan lagi text area ya teman-teman, tapi sudah dikustomisasi gitu. Jadi ketika kita mengklik action seperti ini, nah dia nggak hilang ya, dia tidak bakalan terrender gitu. Kenapa begitu? Karena jika dia sudah terrender, maka eksekusi atau script ini bakalan tidak bekerja gitu. Oke, saya yang ini ya. Oke, saya rasa kalian paham ya sampai di sini. Jadi ini masalah pertama ya. Nanti kalian bakalan menemukan masalah kedua. Di sini kita sudah berhasil mengatasi masalah yang ini ya. Ketika kita ketik sembarang di sini, nah CK editornya bakalan dia tidak hilang ya, atau tidak error gitu. Jika saya hapus lagi di sini, saya refresh, saya ketik ini, nah dia bakalan merender lagi di sini dan CK editornya bakalan hilang. Oke, sekarang kita undo lagi, kita refresh lagi di sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan, di sini kan kita sudah ngebuat where model title, where model content ya di sini. Sekarang kita submit. Ini adalah content. Ini adalah ini adalah title, ini adalah content. Saya submit. Nah, kenapa properti kontennya 0 gitu ya? Karena saya sudah bilang di awal, ini tuh bukan text area lagi. Where model itu hanya bekerja di text area, input, select atau radio button dan lain-lain sebagainya ya. Atau intinya anak-anaknya dari form gitulah, yang dari bawaan HTML. Nah, sebenarnya CK editor ini tuh dia bukan text inputan lagi gitu, tapi dia tuh komponen yang sudah dimodifikasi lah saya bilangnya. Jadi maka dari itu where model ini tidak akan bekerja gitu. Nah, gimana cara supaya where modelnya bekerja? Kita hapus aja ini. Nah, sekarang kalian pergi ke script ini ya. Saya panggil di sini saya membutuhkan jQuery ya. Kita pergi ke browser, kita cari cdn jQuery. Kita ambil si jQuery-nya di sini, kita pakai yang minified aja ya, atau yang slim pun juga boleh. Kita copy. Nah, saya pastekan ke resource ini, saya taruh aja di atas script CK editor ya. Supaya apa? Supaya jQuery-nya dulu yang bekerja baru CK editornya. Oke, paham sampai di sini ya. Ini kalian bingung ya? Saya kasih aja view word wrap. Oke, saya close lagi ya di sini. Nah, di sini kita pergi ke template. Saya buat di sini dokumen seperti biasa cara menggunakan jQuery ready function. Nah, ini saya masukin ke dalam. Setelah itu saya tampung CK editor ini di variable editor ini ya. Nah, setelah itu di variable editor ini kita panggil on change. Nah, jika ada perubahan maka kita panggil event ya. Kita masukin parameter event. Nah, setelah itu kita console log. Kita lihat ke konsol apa yang terjadi nanti. Kita ambil datanya. Nah, setelah itu kita buat di sini set. Nah, propertinya apa tadi? Where content ya, where model content ya. Nah, where model content ya bukan lagi kita taruh di sini, ya kan? Tapi bukan di sini kita taruh, tapi kita taruh di
di sini kontennya. Nah, ingat ya, ini tuh properti yang dari Livewire-nya ya. Konten. Setelah itu kita ambil datanya dari event editor get data seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita coba. Kita refresh. Nah, kita perhatikan konsolnya nanti di sini. Sorry, ini ada banyak tab. Nah, sorry, ini Livewire multiple root. Oke, sorry, saya lupa. Script ini lebih baik taruh di dalam div ya. Kita refresh lagi. Oke, tidak ada error ya. Sekarang saya ketikkan di sini, ini adalah judul. Saya ketikkan lagi di sini, ini adalah konten. Nah, dia bakalan ambil data ini yang akan dia ketika dia nanti kan di sini kita menerima data apa ya? Menerima data dari CK editornya. Datanya ini kita oper ke properti konten. Nah, setelahnya di sini sekaligus dia langsung mengopernya ke properti konten ya. Kita submit. Nah, kita langsung dapat ya kontennya sekarang. Nah, tinggal kita pakai atau kita kelola datanya. Terserah kalian mau kalian insert ke database atau gimana pun caranya, terserah kalian cara penggunaannya. Di sini saya create aja ya. Di sini saya insert aja ya, atau saya masukin ke dalam database atau ke table artikel. Tambahkan aja di sini artikel, create, masukin datanya. Oke, setelah itu kita import di sini. Nah, di sini saya buat ini kita copy aja, kita pastekan di sini, kita buat null lagi supaya kosong ya ketika di submit. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Sekarang kita refresh, kita ketik ini adalah judul pertama, ini adalah konten pertama. Saya submit. Oke, di sini error. Kenapa error? Kita butuh kita panggil dulu kolomnya. Title konten. Ini bukan konten tapi seperti ini tulisannya. Kita refresh lagi. Ini adalah judul pertama, ini adalah konten pertama. Saya submit. Oke, berhasil ya. Di sini kita lihat ke browser, berhasil ya. Di sini kita submit, kita masukkan title dan kontennya. Oke, di sini kita mengalami masalah. Ini seharusnya kontennya itu terhapus ya. Untuk error ini kita akan coba di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.